Ya, kita memasuki minggu 14. Kristus sebagai pembebas dan sebagai Dia yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Kristus sebagai pembebas, dan di garis besar Romawi 1, Kristus sebagai pembebas itu melalui hukum roh hayat. Ya, melalui hukum roh hayat. Dia membebaskan kita itu melalui hukum roh hayat. Membebaskan kita dari apa? Ya, dari tubuh maut. Tubuh maut ini yang membuat kita menjadi manusia celaka. Ya. Jikalau kita tidak dibebaskan oleh hukum roh hayat, maka kita adalah manusia celaka. Nah, untuk hari ini, saudara-saudari, beban saya belum membahas apakah hukum roh hayat itu. Walaupun di hari pertama dibahas, saudara-saudari pelajari saja ya. Dan banyak juga saudara-saudara kita memberitakan. Nah, hari ini saya tidak akan dulu membahas hukum roh hayat, tetapi beban saya tuh ingin memberi kesan tentang mengapa kita memerlukan hukum roh hayat. Setelah Anda mengerti, melihat, terbeban, oh, aku perlu hukum roh hayat, maka otomatis Anda akan mempelajari hukum roh hayat dan Anda akan berhasil memahami hukum roh hayat. Hukum roh hayat itu sesuatu yang sulit dijelaskan, saudara-saudari. Karena itu, supaya kita bisa lebih menuntut kebenaran tentang hukum roh hayat yang sulit dijelaskan ini, terlebih dahulu saya ingin memberi kesan kenapa kita perlu hukum roh hayat. Ya, setelah kita melihat kenapa kita perlu, kita akan mendambakan hukum roh hayat. Kita akan menuntut hukum roh hayat, belajar dalam pemahaman dan dalam pengalaman. Jikalau Anda benar-benar merasakan kebutuhan akan hukum roh hayat, Anda pasti akan menuntut. Ya. Nah, orang yang berhasil mempelajari, memahami, dan mengalami hukum roh hayat secara limpah adalah orang-orang yang seperti Paulus. Bukan kebaikannya, justru apa? Perkataan Paulus, oh, aku manusia celaka. Nah, ini orang-orang yang seperti Paulus inilah yang bisa berhasil memahami, mengalami secara kaya limpah hukum roh hayat. Apakah Anda pernah frustasi seperti Paulus ini? Apakah Anda pernah merasa menjadi manusia celaka? Frustasi terhadap apa? Terhadap dirinya sendiri. Paulus frustasi terhadap tubuh maut. Tubuh maut inilah yang membuat Paulus berkata, aku manusia celaka.
Kalau Anda merasa baik-baik saja, normal-normal saja, banyak orang Kristen semacam ini ya. Jangan haraplah bisa mengerti hukum rohayat. Anda merasa ya lumayan gitu, sudah menjadi saudara-saudari yang lumayan gitu ya. Ya artinya Anda tidak seperti Paulus. Aku manusia celaka. Hanya orang-orang yang frustasi seperti Paulus yang bisa berhasil menuntut perkara hukum rohayat. Itulah sebabnya saya hari ini tuh belum ada beban untuk menyampaikan definisi. Percuma disampaikan juga definisi hukum rohayat kalau Anda tidak rasa membutuhkannya gitu. Anda terlebih dahulu harus frustasi terhadap tubuh maut ini. Baru Anda akan berhasil memahami, menuntut, berlatih, hidup di dalam hukum rohayat. Ya. Karena itu marilah kita bahas dulu sesuatu yang akan membuat kita merasa butuh hukum rohayat. Nah, saudara-saudari, keperluan kita akan hukum rohayat itu berhubungan dengan nasib kita di zaman kerajaan yang akan datang, saudara-saudari. Dalam Ibrani 10 ayat 30-31 dikatakan bahwa Tuhan akan menghakimi umatnya. Walaupun Tuhan menghakimi umatnya dari zaman sekarang, zaman gereja, tetapi penghakiman Tuhan yang lebih serius itu di zaman yang akan datang bagi orang-orang Kristen yang belum matang, yang kalah. Dan di ayat 31-nya dikatakan, ya, setelah Tuhan berkata akan menghakimi umatnya, artinya ini penghakiman untuk umatnya, ya, bukan untuk orang-orang tidak percaya. Di ayat 31-nya dikatakan ngeri benar. Ngeri benar jika jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ya, ini bisa juga, kengerian ini bisa juga terjadi di zaman yang sekarang, zaman gereja. Jika Anda merasa lumayan, Anda merasa sudah menjadi orang Kristen yang ya bukan orang jahat, aku lumayan lah, merasa baik-baik saja. Bisa-bisa ternyata di mata Tuhan tuh sesungguhnya Anda tuh masih perlu banyak dihakimi. Dan kalau memang kita terjatuh ke dalam penghakiman yang demikian, Ibrani 10 ayat 31 ini berkata ngeri benar, saudara-saudari. Nah, ini salah satu perkataan yang mendorong kita nanti bisa menuntut hukum rohayat, karena hukum rohayatlah jalannya, khususnya di zaman yang akan datang, saudara-saudari. Kita bisa terhindar dari kengerian, ya, tempat ratap dan kertak gigi itu, saudara-saudari, yaitu pendisiplinan di zaman yang akan datang. Kalau kengerian di zaman hari ini nggak apa-apa, kita harus mau, ya. Petrus mengatakan jangan heran kalau ada nyala api siksaan yang akan memurnikan imanmu. Ngeri kan itu perkataannya, nyala api siksaan, kata Petrus. Tetapi kalau di zaman ini, ayo nggak apa-apa Tuhan, aku mau, daripada nanti
di zaman yang akan datang lebih ngeri, saudara-saudari, jikalau kita jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Tetapi hari ini kita harus berkata, Tuhan, gak apa-apa. Di zaman hari ini, tangan-Mu yang hidup, mari terus menanggulangi aku. Karena penanggulangan di zaman sekarang tidak akan sengeri di zaman yang akan datang. Ya. Nah, bagaimana kita bisa terbebas dari pendisiplinan yang Paulus katakan ngeri ini, saudara-saudari? Tempat itu adalah tempat yang penuh dengan orang-orang yang meratap dan mengkertakkan gigi karena menyesal, saudara-saudari. Nah, syaratnya apa? Syaratnya, kalau bagi kita umat perjanjian baru, itu ada di dalam konstitusi kerajaan surga. Kita hidup di dalam kerajaan surga di zaman gereja. Ada hukum. Ada hukum-hukum yang berlaku, saudara-saudari. Yaitu di dalam Matius 5, 6, dan 7. Ya, ini adalah ayat-ayat yang sering disangka sebagai hukum yang tidak berlaku bagi kita karena kita hidup di zaman anugerah. Ada beberapa pengajar Kristen, saya percaya mereka itu nabi-nabi palsu di kekristenan hari ini, yang sangat menekankan perkara kasih karunia, sehingga mereka mengajarkan bahwa Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7 itu adalah untuk orang Israel, katanya. Ya, ini saya sangat membenci sekali pengajaran ini, saudara-saudari. Kenapa? Karena mereka memuji-muji kasih karunia Allah, anugerah Allah. Mereka puji anugerah Allah setinggi langit dengan cara yang menina-bobokkan kaum beriman, yang menjerumuskan kaum beriman. Kaum beriman dibuat terlena dan nyaman karena Matius 5, 6, dan 7 ini mereka ajarkan sebagai sesuatu yang tidak berlaku bagi umat perjanjian baru. Padahal jelas-jelas Matius 5, 6, 7 itulah konstitusi hukum kerajaan perjanjian baru, yang kalau kita tidak menggenapinya, kita akan jatuh ke dalam kengerian pendisiplinan yang akan datang. Nah, semoga melalui ini kita bisa merasakan satu kebutuhan yang besar akan hukum rohayat. Ya, di dalam Matius 5 Tuhan berkata bahwa Dia itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya, saudara-saudari. Di dalam ayat yang ke-20 Tuhan berkata bahwa bagi kita hukum perjanjian baru itu lebih tinggi dari hukumnya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya, kebenaran kita tuh lebih tinggi. Ya, hidup keagamaan di dalam ayat 20 itu sebetulnya teks aslinya tuh kebenaran. Kebenaran kita tuh harus lebih tinggi dari hukumnya para ahli Taurat. Taurat perjanjian lama. Kalau kita tidak menggenapinya, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
masuk ke dalam kerajaan surga di sini, khususnya di zaman yang akan datang, masa 1000 tahun. Ya, kalau tidak masuk ke dalam kerajaan surga di zaman kerajaan 1000 tahun, pasti Anda akan masuk ke dalam tempat ratapan dan kertak gigi itu, saudara-saudari. Ya, Matius pasal 5, 6, 7 itu benar-benar hukum perjanjian baru, saudara-saudari. Karena itu Roma 8 ayat 4 mengatakan tuntutan hukum Taurat. Jelas ya, tuntutan hukum Taurat. Ini orang-orang yang mengajarkan bahwa hukum Taurat itu sudah dibuang. Harus baca ini ayat Roma 8 ayat 4. Tuntutan hukum Taurat. Kalau tata cara hukum Taurat memang sudah dibuang. Ya. Hukum Taurat di aspek liturgi dan tata cara memang sudah dibuang. Tetapi tuntutan moral hukum Taurat, Roma 8 ayat 4. Ya, tuntutan hukum Taurat di sini tuntutan moral. Ya, itu akan digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebetulnya menurut roh di sini itu adalah menurut roh yang di dalamnya ada hukum rohayat. Jikalau Anda hidup menurut roh, pasti Anda akan hidup oleh hukum rohayat. Hasilnya, tuntutan hukum Taurat akan digenapi. Hasilnya, kebenaran yang lebih benar dari ahli Taurat dan orang Farisi akan Anda miliki, dan Anda akan masuk ke dalam kerajaan surga di zaman yang akan datang, dan terbebas dari pendisiplinan yang ngeri itu, saudara-saudari. Ya. Di dalam Matius 5 ayat 19 dikatakan bahwa siapa yang meniadakan satu perintah kecil saja, ya, mengabaikannya, bahkan mengajarkannya. Banyak orang-orang Kristen mengajarkan demikian, khususnya di kekristenan. Pengajaran tentang kasih karunia yang palsu, yang menjerumuskan, yang meninabobokan. Ya, barang siapa meniadakan satu perintah kecil saja, ia akan menduduki tempat yang paling rendah. Ya, saya membayangkan tempat apa ini? Ya, mungkin itu tempat yang ratapan dan kertak gigi itu. Walaupun teks aslinya itu sebetulnya disebut terkecil. Jadi orang-orang yang terkecil di dalam kerajaan surga. Yang terkecil di sini yang tidak bertumbuh dalam hayat pasti masuk ke sana, tempat yang rendah itu. Ya, tetapi dikatakan ayat 19 ini, siapa yang melakukan segala perintah hukum Taurat. Ingat, ini ada di dalam Matius pasal 5. Tentang undang-undang kerajaan Allah di zaman perjanjian baru. Ya. Yang kita harus lakukanlah segala perintah-perintah hukum Taurat. Dalam arti perintah moral, bukan perintah tata cara, ya, atau liturgi, atau tradisi. Ya, jikalau kita melakukan segala perintah hukum Taurat, maka kita akan berada di dalam tempat yang lebih tinggi. Teks aslinya ya disebut sebagai yang besar. Jadi segala perintah yang disebut di ayat 19 di sini sebetulnya bukan hukum Taurat perjanjian lama, tetapi yang lebih dari itu, lebih tinggi dari itu, yang akan dijabarkan oleh Yesus di pasal 5, 6, 7 ini.
Ya, karena itu tadi ayat 20-nya berkata, jikalau kebenaranmu tidak lebih tinggi dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga di zaman yang akan datang. Jadi harus lebih tinggi dari hukum Tauratnya para ahli Taurat perjanjian lama. Ya, jadi oh Tuhan Yesus, betapa kalau kita telusuri Matius 5, 6, 7, betapa tingginya hukum perjanjian baru dan betapa ngerinya kalau kita tidak menggenapi hukum ini. Maka kita akan merasakan, oh Tuhan Yesus, aku manusia celaka, Tuhan. Anda harus bisa berkata seperti itu, saudara-saudari. Aku manusia celaka. Kalau Anda belum bisa berkata seperti itu, bahaya, saudara-saudari. Anda merasa nyaman, merasa sudah lumayan. Tapi kalau Anda melihat syarat di dalam Matius 5, 6, 7 untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun kelak, Anda pasti bisa merasakan, aku manusia celaka. Karena itu saya berbeban untuk membahas ini. Syarat untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun dan terbebas dari kengerian tempat ratapan dan kertak gigi itu. Ya, jikalau nanti ada kesempatan, saya ingin membagikan tentang 2 jenis neraka. Memang ada neraka tempat iblis, tapi Markus pasal 9 baca di sana. Di sana tentang neraka kaum beriman. Jadi tempat yang sangat ngeri itu Tuhan sebut sebagai neraka. Itu memang tempat pendisiplinan, tetapi Tuhan sebut itu adalah neraka. Jadi ada benarnya bahwa walaupun kita sudah diselamatkan, kita masih bisa masuk neraka. Itu ada benarnya. Tetapi bukan nerakanya iblis, melainkan nerakanya kaum beriman. Itulah sebabnya Ibrani tadi mengatakan, ngeri benar jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Itu sama dengan masuk neraka, saudara-saudari. Memang neraka ini positif, karena di sana menurut Markus pasal 9 kita akan digarami oleh api. Tetapi lebih baik kita mengalaminya hari ini, saudara-saudari. Ya, kalau Anda tidak mengenakan pakaian pesta yang disebut di dalam Matius pasal 22 ayat 11 sampai 12, Anda tidak akan layak masuk ke dalam kerajaan surga. Anda memang sudah diselamatkan, Anda sudah masuk ke dalam istana itu, ruang pesta itu, tetapi pakaian Anda bagaimana? Itulah kebenaran yang lebih unggul, lebih tinggi dari kebenarannya para ahli Taurat itu. Tapi kalau Anda dapat mengenakan pakaian pesta itu, Anda akan layak dalam pernikahan anak domba, karena pesta di sana adalah pesta pernikahan anak domba yang disebut dalam Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Ini adalah perkara kerajaan surga dalam manifestasinya di zaman yang akan datang. Ya. Jadi kengeriannya itu bukan hanya tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Orang-orang berkata, ya gak apa-apalah, yang penting aku jadi rakyatnya juga udah cukup. Nah, ini orang-orang Kristen yang dangkal, tidak paham. Gak mungkin kita jadi rakyat kalau gak masuk ke dalam kerajaan surga di zaman yang akan datang. Ya kita akan masuk neraka, saudara-saudari. Ya, tetapi bukan nerakanya iblis. Neraka itu, tetapi walaupun bukan nerakanya iblis, itu ngeri menurut Ibrani, saudara-saudari. Nah, karena itu kita harus memperhatikan perintah apa saja
perintah apa saja sih di dalam Matius 5, 6, 7 itu? Kalau Anda mempelajari perintah-perintah ini dengan sungguh-sungguh, Anda tidak akan lagi berkata, aku orang Kristen yang lumayan. Nggak akan. Ya, walaupun beberapa kali sudah pernah saya sampaikan, tapi saya ingin coba telusuri lagi nih ya, Matius 5, 6, 7, supaya Anda dan saya bisa menyadari, oh aku manusia celaka. Kenapa celaka? Karena kita ada di dalam tubuh maut. Kalau kita sudah memiliki kesadaran sampai ke sana, kita akan spontan menuntut kebenaran tentang hukum roh hayat. Ya. Saudara-saudari, sekali lagi Matius 5, 6, 7 itu benar-benar adalah undang-undang kerajaan orang-orang perjanjian baru. Ya, dimulai dari ayat 3, 4, 5 ya, bahwa kita tuh harus miskin di dalam roh. Maksudnya itu di dalam roh kita hanya ingin Allah saja, nggak mau yang lain. Itu maksudnya miskin. Miskin di sini tuh nggak punya yang lain, hanya ingin Allah aja. Di dalam roh kita tuh hanya damba Allah. Kalau Anda di dalam diri Anda masih banyak keinginan itu, ini, itu, Anda masih kaya, belum miskin di dalam roh. Orang yang miskin di dalam roh tuh udah nggak punya apa-apa lagi yang dia dambakan. Hanya ingin Allah saja. Nah, ini salah undang-undang pertama ini, saudara-saudari. Hukum yang pertama ini. Sebetulnya semua hukum yang di dalam Matius 5, 6, 7 itu dirangkumnya di dalam Matius 5 pasal 48, yaitu kamu harus sempurna. Sempurna di sini seperti siapa? Seperti Allah Bapa. Orang-orang yang mengejek ayat ini tuh banyak, orang-orang Kristen, pengajar-pengajar Alkitab, mereka mengejek ayat ini. Mereka mengatakan itu mustahil, lalu mereka mengabaikannya. Ini nabi-nabi palsu, saudara-saudari. Matius 5, 6, 7 itu benar-benar untuk umat perjanjian baru. Dan dirangkum di dalam ayat 48 pasal 5, harus sempurna seperti Bapa. Ya. Memang Bapa ini adalah Allah, tetapi dikatakan sempurna seperti Bapa, bukan seperti Allah. Kenapa? Karena di dalam diri Anda ada hayat Bapa. Di dalam hayat Bapa ada hukum roh hayat. Ya, jadi ini tuntutan yang serius, saudara-saudari. Anda harus mencapai kesempurnaan ini. Kalau tidak, Anda masuk neraka pendisiplinan. Ya, tadi soal miskin di dalam roh. Yang kedua itu orang-orang yang mencapai kesempurnaan di sini tuh mereka yang berduka cita. Ya, ayat 4. Matius 5 ayat 4. Berduka cita. Berduka cita di sini tuh karena situasi dunia. Karena dosa dalam gereja. Ya, bukannya Anda bersuka cita dengan dunia, menikmati dunia. Kalau dunia masih menjadi kenikmatan, wah bagaimana kita bisa berduka cita? Ayat 5, itu orang-orang yang memenuhi standar hukum ini adalah orang-orang yang lemah lembut. Lemah lembut di sini itu tahan menghadapi tentangan, pukulan. Ya, kalau Anda lembut kan dipukul juga nggak rasa sakit gitu. Tapi kalau keras, pasti pecah sakit. Kemudian kita maju lagi ke dalam ayat-ayat yang membandingkan hukum Taurat Perjanjian Lama dengan hukum Taurat Perjanjian Baru yang berlaku bagi kita.
Hukum Taurat Perjanjian Lama aja udah mustahil kita lakukan, apalagi hukum Taurat Perjanjian Baru. Dan kalau Anda belum mencapai kesempurnaan, ya Anda akan masuk neraka pendisiplinan yang di Markus pasal 9 itu. Ya, orang-orang yang mencapai kematangan itu adalah orang-orang yang tidak marah gitu kepada saudaranya. Di dalam Matius 5 ayat 45, kalau perjanjian lama itu membunuh dihukum. Tapi perjanjian baru marah pun udah sama kayak membunuh, dihukum juga. Ya, ayat 21 maksudnya ya. Matius 5 ayat 20-21. Ya, perjanjian lama membunuh dihukum. Perjanjian baru dalam hidup gereja, Anda marah pun juga dihukum. Dihukum di sini tuh nanti di pengadilan tahta Kristus, kalau Anda belum ditransformasi, ya Anda akan dihukum, saudara-saudari. Marah saja Anda akan dihukum. Tapi bukan marah seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh marah karena duka cita terhadap dosa. Kalau kita marah karena benci kepada saudara-saudari, itu hati-hati dihukum. Betapa perlunya kita hukum rohayat. Marah aja dihukum. Tanpa hukum rohayat mana bisa kita nggak marah. Ya, kita sudah tahu ayat 27, 28. Kalau dulu berhubungan dengan lawan jenis berzina. Perjanjian baru memandang menginginkan lawan jenis sudah berzina. Perjanjian lama boleh bercerai. Di perjanjian baru kalau bukan karena zina ya nggak boleh bercerai. Ya karena KDRT misalnya. Atau karena pasangan kita benar-benar jahat umpamanya. Nggak boleh bercerai. Kecuali karena zina. Ya, juga ada poin perjanjian lama tuh boleh bersumpah untuk meyakinkan orang. Tapi di perjanjian baru nggak boleh. Kalau iya, katakan saja iya. Tidak, katakan tidak. Nggak perlu dengan banyak kata-kata. Lebih dari itu dari si jahat, dikatakan. Cuma kan kita sering berusaha meyakinkan orang, ya. Kita berusaha untuk melebih-lebihi. Itu semua akan dihukum, saudara-saudari. Ya, di ayat ke-39 juga dikatakan, kalau dulu kan 38, itu ayat 38, boleh membalas ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ayat 39 tidak. Kasih pipi yang sebelah kalau Anda ditampar. Ya, bahkan kalau musuh minta baju, kasih jaketmu. Ya, di perjanjian lama membenci musuh tuh boleh, tetapi di perjanjian baru harus mengasihi musuh. Anda harus mencapai ke sana. Kalau Anda belum mencapai kepada karakter ini, yaitu mengasihi musuh, Anda belum matang artinya. Dan kalau Anda belum matang, ya nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya kalau sekedar nggak bisa masuk sih oke-oke aja, tapi ini ngeri gitu. Ada neraka pendisiplinan yang sedang menanti Anda. Kalau Anda belum bisa mencapai mengasihi musuh. Caranya gimana? Perlu hukum rohayat. Kalau enggak mana mungkin bisa. Orang-orang di kekristenan ya menganggap ayat-ayat ini mustahil dan meninggalkannya. Karena mereka tidak mengenal hukum rohayat. Tetapi kalau mereka mengenal hukum rohayat, mereka akan menyambut Matius 5, 6, 7 yang sedemikian tinggi. Ya, memasuki pasal ke-6. Kita jangan pamer. Ya, sifat pamer itu kan sudah menjadi karakter kita semua. Entah orang itu pendiam atau banyak bicara, sama suka pamer. Kita sering memamerkan kebaikan kita. Ya, ada 3 hal khususnya tentang memberi, berdoa,
beribadah, berpuasa. Kita intinya tuh memamerkan kebaikan, itu pun juga sudah merupakan sesuatu yang akan dihukum, saudara-saudari. Ya, memasuki pasal 6 itu ada ayat 19. Nah, ini udah mulai jelas. Anda yang mengumpulkan harta di bumi, berarti hati Anda itu ada di bumi. Ketika Tuhan datang, Anda melekat dengan bumi, belum bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Karena di mana hatimu, di sana juga hartamu. Hartamu di mana, di situ hatimu. Ya. Mengumpulkan harta aja ini juga udah serius banget di mata Tuhan. Kumpulkanlah harta di surga. Ya, jangan punya Tuhan Mamon. Hanya satu Tuhan saja, ayat 24. Ya, saya membayangkan saudara-saudari, kan ada sekarang ini ada banyak KKR mujizat ya di kekristenan. Wah, berbondong-bondong orang datang kalau ada KKR kesembuhan ilahi. Nah, kalau di pemulihan Tuhan tuh kita bikin KKR-nya tuh kesembuhan dari penyakit mamon. Kita mengundang orang-orang, ayo sini, siapa yang mau dilepaskan dari mamon? Sepi yang datang karena orang-orang mengasihi mamon, gak mau mereka dilepaskan dari mamon. Jangan-jangan Anda dan saya juga gitu. Tuhan menawarkan, mari sini aku mau melepaskan kau dari mamon. Kita katakan, oh Tuhan jangan dulu ya, aku masih mengasihi mamon. Ya, itu dua tuan artinya. Tuhan Yesus Anda mau, mamon Anda mau. Kalau masih begitu ya sorry, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Itu semua apa penyebabnya? Karena khawatir. Makanya di dalam ayat 25, 34, pasal 6, jangan khawatir. Hayat kita tuh hayat khawatir. Kalau Anda tidak hidup di dalam hukum roh hayat, mana bisa menjadi orang-orang yang tidak khawatir. Ya, lalu ayat masuk ke pasal 7, ayat 1, jangan menghakimi. Anda menghakimi saudara-saudari, menghakimi orang lain. Standar penghakiman Anda itu akan diterapkan kepada Anda. Ya, Matius 7, 1 dan 2. Ya, ayat 13-nya mengatakan jalan kita ini jalan yang sempit. Ya. Ayat 21-nya berkata nggak cukup menyeru nama Tuhan. Nggak cukup. Tetapi seluruh yang tadi diuraikan Matius 5, 6, 7 itu harus digenapi. Melaksanakan kehendak Bapa. Yang semua itu tadi adalah kehendak Bapa. Sebetulnya kehendak Bapa yang memperhidupkan hayat oleh hukum roh hayat. Jadi saudara-saudara, ini permintaan yang serius ya. Inilah dasarnya kenapa Anda dan saya membutuhkan hukum roh hayat. Kalau Anda dianggap belum lulus, belum melakukan semua perintah-perintah tadi, Anda akan masuk ke dalam tempat yang ngeri benar. Ibrani 10, 30, 31 tadi. Ngeri benar, saudara-saudari. Ya, tuntutan Allah kok sedemikian tinggi ya. Ya jelas. Hukum tuntutan itu mencerminkan si pembuatnya. Semakin kudus si pembuat hukum, itu semakin tinggi hukumnya. Tetapi semakin rendah si pembuat hukum, ya semakin rendah hukumnya. Ya, ada banyak pemimpin-pemimpin negara merendahkan undang-undang karena bagi dia terlalu tinggi, takutnya dia sendiri melanggar, jadi direndahkan undang-undangnya. Tapi Allah tidak, Allah begitu tinggi, kudus, adil, benar, sehingga hukum-hukumnya itu sangat tinggi. Tetapi walaupun ada perintah-perintah yang tadi, Matius 5, 6, 7, ya saudara-saudari, itu perintah-perintah yang sungguh-sungguh harus kita taati, Matius 5, 6, 7 tadi.
Tetapi Galatia 3 ayat 21 mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidak menyuplai Anda dan saya. Tidak, itu hanya sebuah hukum, peraturan, undang-undang. Di satu sisi saya mengatakan undang-undang itu berlaku bagi kita. Tetapi di sisi lain undang-undang itu tidak menyuplai Anda dan saya. Itulah sebabnya kita membutuhkan hayat yang di dalamnya ada hukum rohayat, sehingga kita bisa melakukan semua undang-undang itu. Nah, setelah mendengarkan semua undang-undang yang berlaku bagi kita, apakah Anda merasa baik-baik saja sekarang? Apakah Anda masih merasa Anda sudah lumayan sekarang? Oh, kita harus berkata, aku manusia celaka. Aku masih membenci saudara-saudari. Jangankan musuh, saudara-saudari aja dibenci, apalagi musuh. Padahal standarnya harus sampai mengasihi musuh. Ini saudara-saudari aja kita muak, nggak suka, benci. Ya, di keluarga sendiri yang jelas-jelas mereka pun saudara-saudari kita dalam gereja. Kita membenci saudara kita, family kita. Anak membenci orang tua juga muak terhadap anak, nggak ada kasih. Bagaimana mau mengasihi musuh? Standarnya harus sampai mengasihi musuh. Nah, apakah Anda sekarang sudah melihat bahwa Anda dan saya tuh masih jauh dari lumayan? Oh, betapa kita harus berkata, aku manusia celaka. Ketika Anda dapat berkata sedemikian, barulah Anda bisa berhasil menuntut kebenaran tentang hukum rohayat. Pelajari hukum rohayat. Dengarkan berita-berita. Ya, banyak seminggu ini saudara-saudari kita memberitakan dalam pengayaan, dalam sidang-sidang. Perhatikan tentang hukum rohayat. Anda membutuhkan hukum rohayat. Karena Anda dan saya manusia celaka. Masih mengenakan tubuh maut ini. Tuhan Yesus membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Hukum dosa dan hukum maut di dalam tubuh maut ini. Melalui hukum rohayat. Semoga Anda sekarang bisa frustasi ya. Bagus kok frustasi itu. Seperti yang di Paulus katakan, oh aku manusia celaka. Karena yang tadi itu adalah hari pertama. Dan hari kedua tuntutannya tambah lagi, saudara-saudari. Hari kedua itu tuntutannya kita harus kehilangan ego dan tersusun ke dalam tubuh Kristus. Ini sebetulnya lebih tinggi ya, saudara-saudari. Tersusun ke dalam tubuh Kristus hari kedua. Ya, kalau di garis besar hari pertama poin A, itu kenikmatan kita atas hukum rohayat akan mengantarkan kita ke dalam realitas tubuh Kristus. Kalau Anda menyadari keharusan tersusun ke dalam tubuh, wah ini benar-benar sesuatu standar yang lebih tinggi lagi. Anda harus kehilangan ego. Ya, di garis besar hari kedua dikatakan poin F, seluruh kunci kehidupan dan pelayanan kita di dalam tubuh Kristus adalah hukum rohayat yang beroperasi di dalam kita. Ini sudah lebih tinggi lagi sebetulnya. Anda harus menjadi salah satu anggota yang kehilangan diri sendiri, tersusun ke dalam tubuh. Tubuh Kristus ini adalah kehidupan gereja di lokal Anda. Ya, prakteknya bukan universal. Prakteknya jelas di lokal Anda dan Anda sendiri merasakan banyak kelemahan di lokal Anda. Ini adalah kesulitan yang paling tinggi. Tetapi orang-orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang sudah tersusun ke dalam tubuh Kristus. Ya, puji Tuhan saudara-saudari, walaupun masih banyak yang belum
sempat saya sampaikan, bebannya masih ada, tapi saudara-saudari harus berbagi nikmat. Amin. Silahkan direspon, ditanggapi. Amin. Ya, silakan saudara-saudari untuk mempergunakan kesempatan ini untuk berbagi nikmatnya. Ya, silakan saudara-saudari. Amin. Amin. Silakan saudari. Saya menikmati pagi ini ya. Tadi seperti yang disampaikan saudara kita yang di depan ya, bahwa perlunya kita seperti Rasul Paulus ya, dia frustasi sehingga dia katakan aku manusia jelaka ya, karena dia melihat ya bahwa perlunya kita ini ada di dalam hukum ini, karena kita nggak bisa menaati ya. Tadi dikatakan kalau di perjanjian lama ini ganti apa ya, tetapi dalam perjanjian baru kita mengasihi ya. Bahkan kalau ditampar pipi kanan berikan pipi kiri, diminta baju berikan jubah ya. Ini sedemikian ya tuntutannya ya, sehingga tadi juga dijelaskan kalau gagal ya masuk ke pendisiplinan ya. Oh Tuhan Yesus ya, saya menikmati tadi. Saya juga merasa bahwa saya pun juga jauh ya merasakan frustasi ya, karena apa yang saya inginkan, apa yang saya harapkan ternyata yang buruk yang terjadi ya. Maksudnya tuntutan tadi ya saya belum bisa memenuhi, tetapi puji Tuhan ya ada hukum rohayat yang di dalam kita ya. Kalau yang kemarin kita perlu sudah diistilahkan, kita perlu mengonkan ya, kita perlu terhubung ya, melatih roh, tinggal di dalam roh. Nah itu yang saya nikmati pagi ini. Amin, puji Tuhan. Amin. Ya, silahkan saudara-saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan ya saudari ya. Buku yang kita baca ini judulnya adalah mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus ya. Saudari, ini adalah ekonomi Allah. Sampai pada puncaknya ekonomi Allah itu adalah mengekspresikan Dia. Oh Tuhan, bagaimana kita ini manusia di dalam kekekalan lampau itu menjadi pusat dari kehendak Allah untuk supaya Dia dapat mengekspresikan dirinya. Tapi kita tahu di dalam kejatuhan, oh Tuhan Yesus ya, kita ada dosa di dalam kita dengan hukum. Oh Tuhan Yesus ya, dosa memiliki hukum. Tetapi hukum yang tertinggi di alam semesta adalah Allah. Allah itu sendiri adalah sumber hukum ya saudara ya, yang seharusnya seturut dengan keinginan Allah itu masuk ke dalam kita untuk mengendalikan kita sehingga hasrat hatinya bisa dipenuhi. Saudari, dalam sedangkan waktu sebelum kita diselamatkan, hukum dosa dan hukum maut menguasai kita. Hukumnya membuat kita itu seperti lembu yang dicocok hidungnya. Kita tidak tahu apa yang kita lakukan sebenarnya, karena iblis ya, dosa itu mengendalikan kita. Tapi puji Tuhan, di dalam keselamatan Dia menjadi hayat kita, yang masuk ke dalam roh kita, menjadi satu hukum dari yang membebaskan kita daripada hukum dosa dan maut yang bercokol di dalam kita, di dalam daging hawa nafsu kita, juga yang mencemari jiwa kita, yaitu tekad, emosi, dan pikiran kita. Hari ini saudari, kita menjadi orang yang bisa menang atas hukum dosa dan maut yang di dalam kita, yang tidak bisa kita kalahkan. Itu dengan jalan menikmati hukum rohayat di dalam kita, yaitu berpaling ke dalam roh, di mana hukum itu bekerja, melaksanakan pekerjaannya untuk menanggulangi, mengalahkan saudari hukum dosa yang maut yang ada di dalam daging kita, juga yang mencemari jiwa kita. Tidak ada jalan lain bagi kita untuk menjadi orang yang merdeka, menjadi para pemenang. Jika kita tidak mengetahui kekuatan
hukum rohayat ini, kita selamanya akan menjadi orang yang celaka. Tetapi hukum rohayat di dalam kita ini membuat mata kita terbuka. Betapa kita perlu ya hukum rohayat ini untuk membebaskan kita dari diri kita yang celaka. Tanpa kita mengetahui kelemahan kita, ya kebobrokan kita, betapa celakanya kita tidak ada satu keperluan untuk mengetahui hukum rohayat dan menikmatinya agar dia bisa bekerja di dalam kita. Tapi puji Tuhan ya, tuntutan hukum perjanjian baru hari ini yang lebih tinggi daripada hukum Taurat perjanjian lama, itu bisa digenapkan di dalam kita, yaitu orang-orang yang senantiasa hidup bersandarkan hayat Allah. Karena di dalam hayat Allah ini ada suatu kapasitas, ada suatu kemampuan untuk menanggulangi hukum dosa dan hukum maut, sehingga setiap tuntutan Allah di dalam kita ya sesuai dengan dekret Raja Baru di dalam Matius 6, 5, 6, 7 itu bisa digenapi bukan oleh kita, tetapi oleh pekerjaan kuasa hukum rohayat yang kita nikmati. Puji Tuhan, inilah keselamatan kita sehingga kita boleh menjadi para pemenang hari ini yang bisa mendatangkan Kristus Raja Baru kita kedua kali di atas muka bumi ini. Tuhan, mulia bagi Tuhan. Amin. Amin. Ya, saya ingin mengambil bagian dari Roma 7 ya, di ayatnya yang ke-18, di mana Paulus di sana mengatakan bahwa dia tahu ya, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, ya tidak ada sesuatu yang baik. Paulus mengatakan bahwa di dalam dia sebagai manusia, dan kita semua juga adalah manusia, sama seperti Paulus, tidak ada sesuatu yang baik. Ya, sejak kejatuhan Adam, manusia menjadi tidak ada sesuatu yang baik yang berasal dari dirinya sendiri. Yang baik ini hanya Allah saja ya. Tetapi yang lebih tepat dan lebih mudah lagi mengatakannya adalah bukan dengan istilah yang baik ya. Walaupun Alkitab juga menggunakan istilah ini, tidak ada yang baik ya, hanya Allah saja yang baik. Tetapi karena pohon pengetahuan juga mengandung kebaikan ya, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat ya. Ada jahat, ada baik melalui pengetahuan juga ya. Oleh karena itu yang lebih tepat dan mudah adalah mengatakannya bahwa di dalam diri kita itu tidak ada kebenaran ya, dan kebenaran itu hanya ada pada diri Allah sendiri, dan diri Allah itu memiliki hayat ya. Dan hayat ini adalah suatu, bisa kita katakan satu benda yang Allah tempatkan di dalam diri kita, yang memiliki hukum-hukum ya. Dan hukum-hukumnya adalah sifat-sifat daripada hayat Allah itu sendiri. Dan hayat ini aktif sesungguhnya bekerja di dalam diri kita, karena hayat ini memiliki hasrat, memiliki kehendak, yaitu hasrat dan kehendak Allah itu sendiri ya. Namun hasrat dan kehendak hayat ini memang bisa kita matikan ya. Itu yang sering terjadi ya. Kita memberontak terhadap keinginan, tawaran daripada operasi hayat di dalam diri kita. Inilah yang celaka ya. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui bagaimana hukum hayat ini bekerja, keberadaannya di dalam diri kita, biarlah kita juga melatih untuk menempatkan dan memahami bagaimana kita biasanya mematikan maksud daripada hayat ini, yaitu mematikan roh yang berkobar-kobar di dalam diri kita ya. Kadang-kadang supaya kita senantiasa melatih roh ya, dengan makan minum Tuhan ya. Dan terutama juga penting sekali memang berada di tengah-tengah tubuh ya, tengah-tengah saudara-saudari di dalam hidup gereja. Itu sangat
bisa membawa diri kita semakin hidup tepat sebagaimana apa yang menjadi hasrat daripada hayat yang berhuni di dalam diri kita. Amin. Ya, berhubung dengan waktu ya, kita tutup dengan doa ya, saudara-saudari. Amin. Ya, mari kita semua membuka mic ya untuk berdoa ya. Amin. Oh Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih sebagai keturunan Adam, kami mewarisi dosa ya Tuhan. Tetapi Engkau berkaya dengan cara yang agung ya Tuhan. Engkau menempatkan diri-Mu ya Tuhan dengan ayat-Mu di dalam diri kami. Oleh hukum ini ya Tuhan, oleh diri-Mu kami boleh menang atas segala perkara. Namun di dalam diri kami masih ada diri kami itu sendiri ya Tuhan, yang seringkali memberontak. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami datang senantiasa kepada Engkau di dalam doa ya Tuhan, agar kami senantiasa meleluasakan hayat-Mu untuk memimpin dan bertahta di dalam diri kami, dan kami taat setia pada panggilan, pada tuntunan daripada hayat yang Kau tempatkan di dalam diri kami. Amin. 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 Ya, amin. Saudara Diki, saudara Michael, saudara-saudari semua. Amin. Pasti saudari Diki suppliannya sangat saya butuhkan, puji Tuhan. Amin. 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 Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Amin.